Baiklah, sebelum memulai suatu pelajaran, ada baiknya kita memulai dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis teknologi jaringan nirkabel. Ada 3 jenis jaringan nirkabel, di antaranya yang pertama, WPAN, atau disebut dengan Wireless Personal Area Network. Wireless Personal Area Network (WPAN) adalah sebuah jaringan nirkabel pribadi, atau disebut dengan wireless untuk pribadi, merupakan jaringan nirkabel low range yang meliputi luas jangkauan hanya beberapa puluh meter saja. WPAN berfungsi untuk menghubungkan perangkat peripheral seperti printer atau Android, handphone, dan peralatan rumah lainnya, atau tabel PDA ke komputer, atau hanya 2 komputer terdekat tanpa menggunakan koneksi server. Di antara teknologi WPAN, yang pertama adalah Bluetooth, terbagi menjadi 3. Yang pertama diluncurkan oleh Ericsson pada tahun 1994. Yang kedua, throughput maksimal 1 Mbps selama rentang maksimum sekitar 30 meter dan dikenal sebagai IEEE 802.151. Yang ketiga, sangat hemat energi yang membuatnya sangat cocok untuk digunakan dalam perangkat kecil. Yang kedua, home RF, atau disebut dengan home radio frekuensi. Yang pertama, diluncurkan pada tahun 1998. Yang kedua, throughput maksimum 10 Mbps dengan jarak sekitar 50-100 meter tanpa amplifier. Yang ketiga, prosesor telah mulai mendukung onboard Wi-Fi. Yang ketiga, ZigBee. ZigBee merupakan konsumsi energi yang sedikit. Yang kedua, beroperasi pada frekuensi 2,4 GHz dan 16 saluran sama dengan frekuensi pada Wi-Fi laptop atau notebook, dan mencapai kecepatan transfer hingga 250 kbps dengan jangkauan maksimum sekitar 100 meter. Adapun yang keempat, infrared, merupakan kecepatan bisa mencapai beberapa megabit per detik. Yang kedua, gelombang cahaya bisa mengganggu sinyal infrared ini. Yang kedua, jaringan nirkabel WLAN. Disebut dengan Wireless Local Area Network. WLAN adalah transfer data tanpa menggunakan kabel, sama halnya dengan LAN yang menggunakan kabel, tetapi WLAN tidak menggunakan kabel. Contoh teknologi WLAN, yang pertama Wi-Fi. Contoh perangkat yang menggunakan teknologi yang memancarkan Wi-Fi, yang pertama access point, yang kedua MikroTik, adapun jaringan nirkabel yang terakhir adalah Wireless Wide Area Network, disebut dengan WWAN. Teknologi Wireless Wide Area Network sebenarnya adalah gabungan dari penerapan WMAN dan WWAN itu sendiri. Teknologi WMAN memungkinkan para pemakai
membangun koneksi nirkabel di antara sejumlah lokasi dalam satu daerah metropolitan. Misalnya, di antara sejumlah gedung perkantoran yang berada dalam satu kota atau pada kampus universitas. Sarana fasilitas transmisi atau kabel bawah laut, telepon dan satelit. Yang kedua, kecepatan 2 Mbps, 30 Mbps, 45 Mbps, 625 Mbps. Yang ketiga, jangkauan sinyalnya antara negara atau benua. Contoh teknologi W1, yang pertama 2G, sama dengan sistem ini dipakai pada teknologi GSM, Global System for Mobile Communication, CDPD, Cellular Digital Packet Data, dan CDMA, Code Division Multimedia Access. Namun, teknologi-teknologi ini ternyata memiliki kelemahan seperti keterbatasan jelajah atau roaming, dan ketidakcocokan antara yang satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, 3G, sama dengan standar dan kemampuan jelajah untuk sentero jagat. Berikut perbedaan WPAN, WLAN, dan W1. Yang pertama, WPAN adalah jaringan nirkabel low range yang meliputi luas jangkauan hanya beberapa puluh meter. Yang kedua, WLAN. WLAN adalah yang menghubungkan beberapa perangkat ke suatu wilayah yang tidak terhubung dengan internet. Yang ketiga, W1. W1 ini adalah transmisi data melalui teknologi Wi-Fi jarak jauh dan topologinya terhubung dengan jalur backbone internet suatu ISP atau disebut dengan Internet Service Provider. Baiklah, hanya sampai di situ yang dapat saya jelaskan materi tentang jaringan nirkabel. Selanjutnya, saya akan membuka sesi tanya jawab. Dipersilahkan kepada teman-teman yang ingin menambahkan materi tentang jaringan nirkabel dan yang ingin bertanya. Izin bertanya, Bu Jaka, contoh penerapan WPAN dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baiklah, terima kasih kepada Ananda Wahyuni yang telah memberikan pertanyaan mengenai jaringan nirkabel. Dan kepada teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya tentang materi jaringan nirkabel ini? Izin bertanya, Bu. Baiklah, kepada Ananda Fahmi Latifah, dipersilahkan. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan access point? Baiklah, terima kasih kepada Ananda Fahmi Latifah yang sudah bertanya kepada saya mengenai jenis-jenis jaringan nirkabel. Baiklah, kepada Ananda, apakah masih ada yang ingin bertanya atau ingin menambahkan materi yang sudah saya jelaskan? Bertanya, Bu. Baiklah, kepada saudari Ananda Olga, saya persilahkan. Ya, terima kasih, Bu. Baiklah, saya ingin bertanya, Bu. Apa saja Mohon sih? maaf, Ananda Olga, bisa diperbesar suara volumenya, volume suaranya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu, telah mengizinkan saya untuk bertanya. Terus saya ingin, apa saja sih keuntungan dari jaringan nirkabel itu? Baiklah, terima kasih kepada saudari Olga yang telah bertanya kepada saya. Selanjutnya kepada
Ananda semua, apakah masih ada yang ingin bertanya mengenai materi kita jenis-jenis jaringan nirkabel? Baiklah, jika tidak ada lagi, Ibu akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Yang pertama, pertanyaan dari Wahyuni. Baiklah, saya akan melanjutkan menjawab pertanyaan dari Ananda Wahyuni. Yang pertanyaannya, apa saja contoh penerapan WPAN dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, Bluetooth. Bluetooth, seperti yang sudah disinggung di awal, Bluetooth merupakan salah satu contoh penerapan WPAN. Yang kedua, home RF. Home radio frekuensi atau sering disingkat dengan home RF merupakan salah satu jaringan WPAN yang dibuat oleh sebuah kelompok. Yang ketiga, Zigbee. Zigbee adalah gabungan dari dua kata, yakni kata zigzag serta kata bee. Nah, itulah yang disebut dengan contoh penerapan WPAN dalam kehidupan sehari-hari. Apakah Ananda Wahyuni sudah mengerti dengan penjelasan saya? Alhamdulillah saya dari Ibu dan terima kasih. Baiklah, kepada teman-teman semua, apakah ada yang ingin menambahkan jawaban dari saya tentang pertanyaan Wahyuni? Baiklah, jika tidak ada lagi, Ibu akan menunjuk salah satu dari teman-teman semua yang buat kesimpulan dari pertanyaan Wahyuni tersebut. Coba Melisa, coba kamu simpulkan pertanyaan dari Wahyuni tadi. Terkendala, Bu, sinyal Melisa. Oke, baiklah. Kita lanjut saja dengan pertanyaan Ananda Olga, yaitu apa sajakah keuntungan dari jaringan nirkabel atau wireless? Keuntungan jaringan nirkabel wireless yang pertama mobilitas, yang kedua kecepatan instalasi, yang ketiga fleksibilitas tempat, yang keempat biaya pemeliharaan dan pemindahan lebih murah, yang terakhir kemampuan jangkauan. Nah, itulah keuntungan dari jaringan nirkabel wireless tersebut. Apakah Ananda Olga mengerti atau paham dengan penjelasan saya? Alhamdulillah, saya sudah mengerti dengan jawaban yang Ibu berikan. Terima kasih atas jawabannya, Bu. Ya, sama-sama Ananda. Baiklah, kepada teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Olga? Tidak ada, Bu. Tidak, Bu. Baiklah, jika tidak ada, Ibu akan Ibu akan menunjuk salah satu dari teman-teman semua untuk menyimpulkan jawaban dari Olga. Kepada Wahyuni, saya persilahkan untuk menyimpulkan jawaban dari Olga. Baiklah, adapun jawaban yang Ibu berikan mengenai pertanyaan dari saudari Olga tadi, yaitu mengenai apa sajakah keuntungan dari jaringan nirkabel atau wireless. Yang pertama yaitu mobilitas, yang kedua yaitu kecepatan instalasi, yang ketiga yaitu fleksibilitas tempat, yang keempat yaitu tempat pemeliharaan dan pemindahan lebih murah, dan yang terakhir yaitu kemampuan jangkauan.
Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Wahyuni yang telah menyimpulkan jawaban dari saya tadi. Baiklah, selanjutnya pertanyaan dari Fahmi Latifah. Yang pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan access point? Nah, di sini access point adalah sebuah node yang telah dikonfigurasi secara khusus pada sebuah WLAN atau disebut dengan wireless local area network. Nah, itulah yang dimaksud dengan access point tersebut. Nah, jadi apakah saudari Ananda Fahmi Latifah mengerti dan paham dengan jawaban yang saya berikan? Alhamdulillah saya sudah mengerti, Bu. Terima kasih atas penjelasannya, Bu. Sebelum kita mengakhiri pertemuan pada hari ini, ada baiknya kita menyimpulkan materi kita tentang jenis-jenis jaringan nirkabel terlebih dahulu. Baiklah, untuk menyimpulkan materi pada hari ini, saya meminta kepada Saudara Fadli untuk menyimpulkannya. Kepada Fadli, kami persilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyimpulkan materi pada hari ini, yang mana materi hari ini itu tentang jenis-jenis teknologi jaringan nirkabel. Oke, kesimpulannya itu adalah pertama, jenis-jenis jaringan nirkabel itu terbagi menjadi 3. Ada wireless personal area network, ada wireless local area network, ada wireless wide area network. Yang mana wireless personal area network itu adalah jaringan nirkabel low range yang meliputi luas jangkauan hanya beberapa puluh meter saja. Sedangkan wireless local area network itu jaringan yang menghubungkan beberapa perangkat ke suatu wilayah yang tidak terhubung dengan internet sama sekali. Dan wireless wide area network itu transmisi data melalui teknologi Wi-Fi jarak jauh, dan topologinya itu terhubung dengan jalur backbone internet melalui ISP. Baiklah, itu saja kesimpulan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Fadli yang telah menyimpulkan materi pada pertemuan kita pada hari ini. Baiklah, karena materi yang kita bahas pada pertemuan kali ini sudah selesai, mari kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.